Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai mempersiapkan diri di halaman pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah jelang aksi 27 Agustus mendatang. Rencananya 4 bus akan diberangkatkan dari Pati dengan total massa yang diberangkatkan sekitar 200 orang. Selain memastikan armada, warga juga menyiapkan berbagai properti aksi, mulai dari spanduk berisi tuntutan hingga keranda jenazah sebagai simbol matinya hati nurani para pejabat koruptor. Sejumlah tuntutan akan disuarakan dalam aksi, diantaranya meminta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU Perampasan Aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya. Sebelumnya 11 aktivis AMPB tanggal 20 Agustus lalu sudah berangkat ke Jakarta menggunakan mobil pribadi jelang aksi demo 27 Agustus nanti. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Sejumlah masyarakat Pati, Jawa Tengah tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendapat intimidasi dalam perjalanan menuju Jakarta. Bus yang ditumpangi dilempari batu hingga bagian kaca bus pecah. Bus rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang berjalan menuju Jakarta dari Pati dilempari batu saat di Tol Karawang, Jawa Barat. Akibat lemparan batu, serpihan kaca mengenai sejumlah penumpang hingga terluka. Menurut AMPB, kejadian ini merupakan bentuk intimidasi bagi warga Pati yang hendak menyampaikan aspirasi Kamis 27 Agustus mendatang. Terkait hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilahkan warga yang ingin menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa di Jakarta. Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Pemerintah daerah akan mengizinkan asal demo berlangsung tertib, damai, serta tidak melakukan anarkis atau merusak fasilitas umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Bicara di samping Jokowi, Ketua Umum Projo Budi Ari menyinggung percepatan pergantian presiden. Pernyataan Budi Ari membuat loyalis Prabowo menilainya tidak etis. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi terkait potensi akselerasi pergantian presiden sebelum 2029 ini viral di media sosial. Paparan Budi Ari disampaikan di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dinamika politik karena banyaknya anomali yang mendorong percepatan perubahan politik di luar skenario konvensional pemilu 5 tahunan. Budi Ari mengimbau relawannya untuk mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Pernyataan Budi Ari menuai kecaman dan dinilai tidak etis oleh loyalis Prabowo. Bukan mau menggunting dalam tikungan, menggunting dalam lipatan.
Itu nggak etis ya, itu kemunduran dalam demokrasi. Saya rasa nggak tepat juga. Ya kita tahu upaya sistematis yang tengah berjalan, tengah berproses untuk upaya-upaya menjatuhkan Prabowo, bahkan mungkin mendegradasi, mendowngrade nama Prabowo dengan tujuan apa? Memancing kemarahan masyarakat untuk semakin membenci Prabowo dan bahkan kalau kita tidak antisipasi ya penggulingan paksa Prabowo itu akan terjadi. Kekecewaan loyalis Prabowo beralasan pasalnya pemilu 5 tahunan baru akan dilaksanakan pada 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Projo, Freddy Alex Damanik buka suara terkait video pernyataan Budi Ari. Freddy menyatakan video yang beredar tidak utuh dan mengubah makna dari pernyataan Budi Ari. Yang pertama, video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan. Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya. Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Kembali di iNews Sore, pemirsa. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Marsikal Lapangan Syed Asim Munir bertemu dengan pejabat tinggi Iran di Teheran pada Senin kemarin. Pertemuan tersebut adalah upaya lanjutan untuk memulai lagi diplomasi yang terhenti antara Amerika Serikat dengan Iran. Pemerintah Pakistan kembali mengirimkan delegasinya ke Iran sebagai bagian dari upaya Pakistan untuk mencapai solusi konflik di Timur Tengah, serta mendorong perdamaian serta stabilitas regional. Delegasi Pakistan diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi. Keduanya disambut di Teheran dengan beberapa pejabat tinggi Iran, yakni Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Kunjungan Pakistan ke Teheran sekaligus menandai babak baru terbukanya kembali hubungan diplomatik antara Washington dan Teheran untuk misi perdamaian.